الأربعة المجتهدين والمقلدين في الدين والقراء والمفسرين والعلماء العاملين وبطاعة الله أجمعين. وإلى روح والدينا ووالديهم ومشايخنا ومشايخهم ومعلمينا ومعلميهم وأمواتنا وأموات المسلمين كافة عامة، خصوصا أرواح من وقف هذا المسجد والمتصدقين فيه والمصلين فيه ومن عمره، وعلى نيتنا في هذا المجلس بأن الله يرزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا فيه هنيئا مريئا من حيث لا نحتسب، ويبارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا، ويجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، ويشفينا ويشفي مرضانا شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا دما، اختم لنا بالحسنى بلطف وعافية وسلامة وعلى ما له السلف الصالح بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وببركة هذا المجلس وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى،
Bismillah, Masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, Masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah, al-khairu wasyarru bimasyiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Para rawuh, para hadirin hadirat jamaah muslimin muslimat, jamaah Masjid Nurullah, para pecinta majelis taklim pengajian rahimakumullah yang mulia, dan mugi-mugi tetap angsal kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam niki kita masih ngaji sareng membahas mengenai masalah salat sunnah ingkang disyariataken di dalam agama Islam. Yang sholat sunnah kita lakukan ini tentunya dahulu nanti ngaji selain untuk penambal daripada sholat fardu kita, barangkali ada kekurangan cacat-cacatnya di dalamnya. Maka yang menjadi penambalnya adalah sholat sunnah tersebut. Demikian pula sholat sunnah ingkang kula jenengan lampahi kathah niki, kita berusaha semaksimal mungkin ngadah-ngadahi sholat sunnah. Tidak lain kepingin termasuk bagian daripada yang disebut konconipun Kanjeng Nabi ketika berada di dalam surga. Keranten enten setunggalipun hadis yang diriwayatkan atau disampaikan kalian setunggalipun sahabat Kanjeng Nabi ingkang namine sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau niki nate cerita, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku itu dahulu abitu pernah bermalam ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat Rabi'ah nanti ngaku cerita bahwasanya satu kesempatan di malam hari Minggu ada kalanya ihtimalnya, kemungkinan di dalam cerita niki apakah di dalam perjalanan atau bagaimana bersama Rasulullah di malam hari untuk istirahat. Ketika di malam hari bermalam bersama Rasulullah di dalam istirahatnya niki,
Maka sahabat Rabi'ah ini mengatakan fa'ataitu biwadu'ihi wa hajati. Maka aku telah mendatangkan kepada Rasulullah, membawakan kepada Rasulullah apa yang dibawa? Air wudhu yang akan digunakan wudhu kalian Rasulullah beserta wadahnya. Dan didatangkan, diberikan oleh Rabi'ah kepada Rasulullah kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rasulullah di kala itu. Ini pun menjadi ihtimal juga, menjadi satu kemungkinan. Bisa jadi air yang digunakan wudhu Rasulullah niki Rasulullah berarti melampai sholat malam. Biasa ketika bermalam, malam hari bangun wudhu. Ada kalanya ihtimalnya bisa jadi nopo, bisa jadi wudhunya ini digunakan untuk wudhu akan tidur. Ranten tiang film niku ya dianjurkan, disunahkan untuk berwudhu. Ini di dalam fikih itu ada istilah bahasa ihtimal. Ranten cerita niku sifatnya singkat, Pak. Sehingga ahli fikih itu kadang mengihtimalkan, memungkinkan cerita ini nopo untuk Rasulullah. Bisa jadi untuk sholat malamnya, bisa jadi juga digunakan untuk akan tidurnya. Itu biasa di dalam fikih. Sehingga kadang cerita dari itu terjadi perselisihan dalam ulama ahli fikih. Atau yang mensyarahi hadis ini muhaddits ahli hadis. Maka Rabi'ah tadi menceritakan, kemudian aku mendatangkan, memberikan kepada Rasulullah air wudhu, tempat wudhu yang digunakan Rasulullah dan kebutuhannya. Dan perlu kita maklumi juga atau kita ketahui, di masa Rasulullah itu wudhu sanes kados kula jenengan panggonane. Nek kula jenengan kan pun eco. Enten panggonan wudhu sakrami. Bahkan teng beliau wis ya sedia. Tapi lek Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat itu wudhu kadang menggunakannya, ada persediaan wadah digunakan wudhu. Biasanya terbuat dari kulitnya, ada tempat kulit itu digunakan untuk wudhu. Kurang lebih kalau bulan jenengan memberikan menyediakan air itu di botol air mineral. Cerita ini juga menjadi garis bawah. Ternyata ada di antara sahabat Rasulullah niku yang senang membantu kemudahan ibadah Rasulullah. Bahasa lain pesantren itu khidmat. Di dunia pesantren itu ada istilah berkhidmat kepada kiai, berkhidmat kepada pesantren. Itu istilahnya khidmat. Jangan sampai kita katakan dengan istilah di medsos perbudakan yang boten lah. Napa enten dasari enten langsung saking sahabat niku. Itulah kadang ada netizen itu berbicaranya sainake. Di pesantren apa yang dilakukan itu sebetulnya sudah sejalan yang dicontohkan kalian sahabat. Ada sahabat Rabi'ah. Sebenarnya Kanjeng Nabi ini andai kata menyediakan wudhunya piyambak, akhirnya sakit, kebutuhannya diambil piyambak sakit. Tapi justru lebih dahulu nopo disediakan kering dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, tempat wudhu, air wudhunya, kebutuhan. Napa sahabat Rabi'ah kados wonten? Ya karena tidak lain sahabat Rabi'ah ini kepengin angsal barokah saking Kanjeng Nabi. Bahasa kula jenengan tabarukah. Sehingga nanti kalau jenengan belajar ada satu hadis al-barokah ma'al akabir. Keberkahan itu bisa kita dapat bersama pembesar-pembesar. Siapa yang beliau? Para ulama. Orang yang paling alim ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sehingga tidak menjadi heran selain dia Rasul Nabi dianggap sebagai sahabat itu termasuk guru karena yang mengajarkan ilmu untuk sampainya kebahagiaan di akhirat. Jadi khidmat, istilah khidmat di dalam dunia pesantren itu biasa. Bahkan pulau yang begini pesantren itu khidmat. Cuma khidmat lari pesantren macam-macam sesuai profesinya. Kalau pulau ini tentang pesantren itu khidmatnya lebih ke arah jadi kongkon ngajar, dari ngajar, dan sekretariat kantor ada. Kadang yo sampai diajak ke luar kota, ke Surabaya. Itu bagian daripada khidmat siaran teng itu RRI, Radio Surabaya, Radio Republik Indonesia. Itu biasanya mendatangkan dari pesantren atau pesantren Al-Quran. Pengabdian bahasanya khidmat. Bahkan khidmat sarang-sarang itu ketika membangun pesantren itu khidmat. Ulang itu nulungin menjadi semen itu ngecor biasa dong pesantren. Tangan itu sampai glodok kabeh. Tapi masa dirasa seneng Pak. Seneng. Tapi ya waras. Ya boleh ngeten iki wis mulai-mulai naik ya boleh ya iki. Ya ternyata ono barokah itu diyakini dan niru daripada kelakuan sahabat Robi atau pengen asal barokah. Dan kalaupun kalau dikatakan budak Pak, tapi ya cocok. Nanti Sayyidina Ali nanti saja ana abdu man 'allamani walau harfan wahida. Saya itu sampai Sayyidina Ali beliau mengikrarkan diri saya itu akan mau jadi budaknya orang yang mengajarkan pada saya walaupun satu huruf. Jadi beliau itu bolehlah saya dijadikan budaknya orang yang mau mengajarkan pada saya. Berarti ya menurut Sayyidina Ali pantas-pantas mawon pesan. Tapi kan mari lulus ya berhasil. Kan ngoten. Artinya bahasa budak itu ya mungkin dalam dunia tidak sesuai. Sehingga di pesantren diistilahkan dengan bahasa khidmat, membantu mengabdi. Jadi yang terjadi ada kasus di masa sahabat yang dilakukan oleh sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Maka sahabat Rabi'ah bin Ka'ab ini memberikan tempat wudhu air wudhu Rasulullah. Faqala li, ketika sampun disediakan kebutuhan Rasulullah, maka Rasulullah ini sanjang kepada sahabat Rabi'ah. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Wahai Rabi'ah, mintalah sekarang kepadaku apa yang kamu minta. Mungkin karena Rabi'ah kisai berjasa memberikan ibu kemudahan Rasulullah, maka Rasulullah menawarkan, kamu minta apa? Saya insya Allah kabulkan. Kurang lebihnya karena Rasulullah nawani ngoten niku, ya akhirnya sahabat Rabi'ah ini nedhi Pak. Ditawani ya nedhi mumpung Kanjeng Nabi membuka peluang. Jadi ketika Rasulullah sanjangoten sahabat Rabi'ah kemudian nanti apa yang diminta sahabat Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Kanjeng Nabi kula nanti teng jenengan kula niki didadekaken kancane jenengan teng jero surga. Permintaane boten nanggung langsung kepengin mlebu surga. Tidak cukup ketemu mlebu surga mawon, tapi kepengin sanding dadi kancane Kanjeng Nabi teng jero surga. Ya berarti kadung dadi kumpul Kanjeng Nabi, ya berarti yang dikumpul pada makomnya para nabi kan. Bermacam-macam sahabat niku dugi kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah itu menerima dengan lapang. Permintaannya itu banyak dikabulkan. Ada dalam satu ketika mungkin kalau jenengan nanti belajar sebenarnya di antara sahabat datang kepada Rasulullah, tapi yang diterima masalah dunia Pak. Rizki seret. Wis megawe tetap
seret. Akhirnya tinggal ngamal apa? Niku jadi subhanallah hamdi subhanallahil azim astagfirullah ping 100. Ya disukani kali kanjeng Nabi. Anten mangke sahabat Rasulullah dugi kepada Rasulullah yang menyatakan rizkinya seret. Akhirnya setiap waktu umat dikongkon salam maca kulhu dan seterusnya. Ya Rasulullah boten ngusir, boten ngamuk. Jadi tentang permintaan akhirat, tentang permintaan dunia. Mungkin di antara sahabat Kanjeng Nabi yang kondisinya buta. Ketika kondisi buta ini minta agar supaya didoakan Kanjeng Nabi sakit melek malih ningali. Tapi Kanjeng Nabi nawani, kamu tetap buta isunya lebih baik. Mboten Kanjeng Nabi kula kepengin sakit ningali. Ya wis. Dungakan Kanjeng Nabi syaratnya penting. Syaratnya wudu sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat hajat diberi jarak. Terus kalian didoakan Kanjeng Nabi. Dan ada di antara sahabat Kanjeng Nabi yang namanya Robi'ah. Nadine boten nanggung-nanggung. Nadi surga bahkan kumpul dengan Kanjeng Nabi. Kalau jenengan tadi yang wabe tadi yang wabe pun Kanjeng Nabi dunia akhirat kan. Maka dikatakan Kanjeng Nabi diberi donga yaitu istimoni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam akhirat tok kadang merasa kurang duwe dunya niku. Makin kurang selamat dari neraka. Enak kalau Islam enak itu lengkap itu niku. Ketika sahabat Robi'ah niki sanjang kepengin dados kancane Kanjeng Nabi teng surga, maka Kanjeng Nabi balik tanya malih dumateng sahabat Robi'ah niki, "Awa ghairu dzalik?" Wahai Robi'ah, apa ada permintaan selain itu? Ditambah malih, Pak. Kurang apa nih? Kebaikan Kanjeng Nabi. Kultu maka Robi'ah mengatakan, "Buatlah Kanjeng Nabi niku mawon kula boten di sak lintune kecuali kepengin mlebu surga kumpul jenengan dadi kancane jenengan." Maka Kanjeng Nabi kemudian mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Maka tolonglah saya wahai Robi'ah melalui diri kamu sendiri. Kepingin masuk surga, kumpul dengan saya, jadi kawan saya, tolonglah dengan dirimu sendiri dengan cara apa? Bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Yang dimaksud di sini alias ngakeh-ngakeh sholat sunnah. Ya ternyata permintaan Robi'ah, sahabat Robi'ah yang boten pokoknya lepas tangan ngoten, Pak. Banyak dari sahabat Kanjeng Nabi minta datang kepada Kanjeng Nabi boten pasrah bongkongan. Jadi tetap ada satu syariat yang perlu diamalkan. Seperti awal-awal itu kalau pikir nikir, mojo nikir. Termasuk Robi'ah ini. Ngedi saja nih andai kata sahabat Kanjeng Nabi ini langsung dungo, ya Allah masukkan Robi'ah ini dalam surga bersamaku. Dikabulkan. Nanti dungane Nabi ini mustajab. Tapi Kanjeng Nabi boten kurang ngoten. Kersane apa? Enten usaha lidah. Tidak terima bongkokan, marek ditinggal laya-layan tuh gitu. Tokone kiai, nanti dungane ya sudah makakan mulai laya-layan ini ibadah. Kan berarti lepas tangan. Nah, Kanjeng Nabi ngajari sahabat nanten, saya doakan tapi tolong saya juga ditolong dengan diri kamu dengan cara apa? Akhirnya sholat sunnah dengan memperbanyak sujud. Sehingga dari perjalanan yang pernah terjadi pada sahabat Robi'ah ini ternyata tidak khusus hanya kepada sahabat Robi'ah, tapi sekaligus kepada umat Kanjeng Nabi. Sinten tiyang kang kepengin mlebet surga, tidak hanya masuk surga saja, tapi menjadi murafaqah koncone Kanjeng Nabi, maka tambahno sholat sunnah, sholat makruh. Sehingga kula jenengan mungkin banyak sekali sonten-sontenan itu ngaji bab masalah sholat sunnah yang sampai akhir ini sonten terakhir kita menjelaskan masalah sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu.
Adam. Putih. Adam. Nabi lain dari apa itu? Adam. Khodam. Oh, pendamping kiai. Istilahnya. Kan di istilah apa? Dia melakukannya dengan istilah khidmat. Orangnya itu khodim. Kalau laki-laki khodim, kalau perempuan khodimah. Dalam pesantren ada khodam, apa khodim, misalnya khodim. Bahasanya khodim kan pelayan, pembantu. Terus santri, tapi santri punya pangkat khodim karena berkhidmat. Itu rebutan ke pesantren, ojo khidmat tangan. Kiai mantun ngaji modul. Itu rebutan ngetap sandal. Rebutan. Padahal sandalnya loro kanan kiri. Itu rebutan lari 500. Nyantol ning sandal ya, Pak. Kalau ini caranya pundake dadi napa ceklan iki ya. Jadi golek selak kira-kira kendi iso bisa ngarep kiai rebutan. Ya itulah di dalam dunia pesantren dan semuanya asal barokah. Enten nang profesine rencang kula niku mriko seneng becik-becik bangun-bangun. Medal saking pondok niku ya selain ilmu agama angsal ngajar lempur ke mriki. Oleh pengalaman bangun, Mas. Ungan bangun niku awake dhewe bangun. Amuli, angwadon dadi. Yo barokah teng pondok ya, Mas. Masyaallah. Andai kata ning belajar niku ya mungkin ngajar toh. Kula iki kalau duduk profesi mriki waktune boleh disombean. Nanti kata milu tiyang iki misale iso belum bangun waktu. Macam-macam yang profesi dalam dunia pesantren. Kembali lagi di dalam sholat sunnah wudu. Lanjutan ada tambahan mengenai sholat sunnah wudu. Fahal lahu ifradu kullin minat tahiyyati wa sunnatil wudu'i 'anil ukhra. Apakah bagi orang yang sholat tadi itu menunggalkan masing-masing dari sholat tahiyat dan sholat sunnah wudu dari yang lain? Maksudnya niki enten setunggalipun pertanyaan. Bagaimana misalkan ketika tadi kan dikatakan enten kasus tiang mantun wudu masuk di masjid. Berarti dia kan terkena sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyat, bahkan sampai qobliyah. Yang dibahas lagi antara tahiyat kali sholat sunnah wudu. Pertanyaannya, ketika ada orang masuk masjid niku, kemudian dia baru saja wudu, apakah dia ini untuk syariatnya itu melakukan sendiri-sendiri sholat sunnah wudu, kemudian sholat tahiyatul masjid, atau dibalik bagaimana? Pertanyaan ini Mas. Wa tafutul mu'akhiratu bil muqaddamah mutlaqan. Wa la tafutul mu'akhiratu bil muqaddamah mutlaqan. Dengan seperti itu, kemudian yang diakhirkan tidak akan dianggap luput disebabkan sholat yang didahulukan secara mutlak. Jadi atau bisa qasril fasli, atau dengan syarat memisah pendeknya pemisah, atau la yutlabul ifrad, tidak dituntut untuk al ifrad menyendirikan. Bahasa ini kitab ini, misalnya enten kasus konten niku, sikap orang yang akan sholatnya bagaimana? Apakah sholat sendiri-sendiri? Kalaupun sholat sendiri-sendiri ini, apakah yang terakhir tadi itu fadilahnya tetap dapat atau tidak sholat yang kedua? Ataukah memang di situ kalau memang sholat sendiri-sendiri, sholat wudu terus sholat sunnah tahiyat, ada syarat di situ pemisah yang tidak lama, misalkan pemisahannya sebentar saja, atau bagaimana? Balil matlub, dijawab kali Mbah Imam Nawawi Banten. Tetapi yang dianjurkan rakaatani, melampaui 2 rakaat, cukup 2 rakaat menurut beliau. Yang bihima kullan minhuma, dia berniat dengan 2 rakaat itu masing-masing niat tadi. Berarti 2 rakaat itu diniati dua sholat. Menurut beliau.
Faqala al-'allamah asy-Syaubari, maka al-Imam al-'allamah asy-Syaubari ini mengatakan al-akhiru auja, pendapat yang terakhir, yaitu berarti pendapat 2 rakaat diniati 2 niat sekaligus, itu adalah pendapat yang dianggap auja. Auja itu lebih tepat. Berarti kan dari sini memang ada ranah perselisihan dari ulama, tapi dari sekian perselisihan ini ditanggapi oleh seorang ulama al-'allamah asy-Syaubari, pendapat yang terakhir, yang dimaksud terakhir ini adalah pendapat melampaui 2 rakaat tapi niatnya 2. Itu adalah pendapat yang tepat. Li'annahu, karena mata istarola, kapan saja orang yang sholat itu sibuk bi ahdahuma, salah satu keduanya, menyibukkan diri dengan melakukan salah satu keduanya, apakah dia sholat tahiyatul masjid saja atau sholat sunnah wudu, maka bagaimana? Saqata anhu tulabul ukhra, maka dianggap gugur baginya untuk menuntut sholat yang lainnya. Berarti andai kata dipilih salah satu, saya sholat wudu saja wis, masuk misalnya pulau masuk masjid usolli sunnatal wudu, Allah. Sebetulnya dengan seperti itu ketika kita ngaji sontenani itu sudah mendapatkan bagian pahala sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau ketika masuk usolli sunnatan tahiyatul masjidnya, saya sholat sunnah tahiyatul masjid, kok tidak diniati sholat sunnah wudu, itu pun sebetulnya sudah masuk juga sholat sunnah wudu, berarti dapat 2 pahala. Atau diniati dua-duanya, usolli sunnatal wudu wa sunnatan tahiyatul masjid, dapat dua-duanya. Nah, pendapat yang kedua ini yang jadi pegangan, jadi tetap 2 rakaat diniati. Ini tambahan daripada sholat wudu kemarin. Mungkin dari sini sebelum melangkah pada sholat berikutnya. 2 niat tapi 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi 2 niat 2 rakaat. Waktunya mepet itu kalau sendiri-sendiri kan karena waktunya mepet. Jadi tadi. Walaupun waktunya tidak mepet, ya, tetap. Jadi tenggeriki tidak ada syarat waktu mepet atau tidak. Dikatakan tetap luang pun 2 rakaat itu auja, pendapat yang tepat itu menurut beliau diambil dari al-'allamah asy-Syaubari. Jadi berikutnya sakit berarti masuk gitu. Iya, andai kata begitu saya masuk usolli sunnatal isya'il qabliyah, saya sholat sunnah isya qabliyah, 2 ini tidak diniati, berarti wudu masuk, tahiyatul masjid masuk itu sudah. Nah, misalnya diniati 3-3 nih, nggak betul apa-apa. Karena sebagaimana kemarin topiknya, kaidahnya berbicara. Kemudian saat ini melangkah kepada waminhu, di antara sholat sunnah. Sholat sunnah yang memiliki sebab mutaqaddim, sebab yang terdahulu, yang tidak disunahkan untuk berjamaah, napa niku sholatun ba'dal adzan, yaitu melampaui sholat sak mantune adzan. Sholatun ba'dal adzan, melampaui sholat sak mantune adzan. Wahia, sedangkan sholat sunnah sak mantune adzan niku, sak mantune adzan berarti tidak hanya khusus bagi yang adzan, yang mendengarkan bahwa sholat sunnah sak mantune adzan. Wahia, sholat sunnah sak mantune adzan niku rakaatani, adalah 2 rakaat yang dia berniat bihima, dengan 2 rakaat itu sunnatal adzan. Berarti niat itu sholli sunnatal adzan, niat saya sholat sunnah adzan. Mati bilang bahasa ini. Tapi Mbak Nawawi ini menjelaskan. Cuma kali ini memang ada di antara ulama itu bicara yang dimaksud sholat sunnah adzan itu sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah. Karena memang redaksinya mengambil dari setunggalipun hadisnya itu dipaparkan dalam kitab I'anatul Thalibin, di antaranya dalam kitab Kifayatul Akhyar juga wonten. Anan Nabi qala, kanjeng Nabi sanjung baina kulli adzanain sholatu, di antara setiap 2 adzan itu ada sholat. Maksudnya 2 adzan itu di antara
adzan dan iqamah. Di antara adzan dan iqamah niku enten salat. Baina kulli adzanaini salatun. Di antara adzan dan iqamah ada salat. Baina kulli adzanain salatun. Di antara setiap adzan, antara setiap adzan dan iqamah ada salat. Iki Kanjeng Nabi sanjang ping 3. Jadi sanjang ping 3. Qala fil tsalitsah, setelah ditutup yang ketiga itu beliau mengatakan liman syaa, bagi siapa yang mau. Andai kata mboten enten liman syaa apa jadi wajib ya. Kanjeng Nabi sanjang baina kulli adzanaini salatun. Setiap di antara dua adzan, antara adzan iqamah ada salatnya. Setiap antara adzan dan iqamah ada salatnya. Setiap adzan dan iqamah ada salatnya. Ping 3. Andai kata tidak dilanjutkan jadi wajib, karena Kanjeng Nabi itu sanjang ping 3. Untuk Kanjeng Nabi sanjang ujung-ujungnya liman syaa, bagi orang yang menghendaki. Lego sunnah. Andai kata ditambah ini sadurunge sholat fardu wajib. Oke. Misalnya kalau dengan pas ngaji mau tilem, ono Kanjeng Nabi ngomong waya liman syaa tilem, jadi wajib nih. Oh, yang kerungu ujungnya kan bagi orang yang kepengin kerungu nih pengen lumayan keturun, berarti liman syaa ini kerungu nih, jadi wajib nih, disimpul wajib. Tapi liman syaa bagi orang yang menghendaki. Jadi rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini berarti hadisnya sahih. Berarti setiap saderenge sholat fardu napa mawon, entah maghrib, subuh, zuhur, asar, isya niku enten qobliyah. Cuma Imam Nawawi mengatakan sholat sunnah adzan, kemudian ada yang mengatakan sholat qobliyah. Jadi sholat sunnah qobliyah. Monggo jenengan misalnya diniati sholat sunnah qobliyah yang monggo, diniati sholat sunnah adzan juga tidak mengapa. Semuanya dapat bagian hadis yang disampaikan Kanjeng Nabi. Pun iki mawon karena sudah sakit. Mungkin dari sini ada yang dimusyawarahkan. Boten enten kita tutup dengan pengajian ini kafaratul majelis. Mudah-mudahan ngaji kita dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.